Kontrak Roman Reigns di WWE segera habis. Triple H terancam dipecat jika WrestleMania tidak sukses. Pengganti The Bella Twins di WrestleMania. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita dan rumor terkini tentang WWE. Kontrak Roman Reigns di WWE segera habis. Udah 10 tahun ini Roman Reigns kayak jadi tulang punggung WWE, tapi ada kabar terbaru soal kontraknya, dan kayaknya waktunya udah nggak lama lagi nih. Si Otis ini sekarang fokus banget buat WrestleMania 42 di Las Vegas. Setelah menang Royal Rumble buat kedua kalinya, dia otomatis dapat jatah main di main event lagi. Rencananya dia bakal nantang CM Punk buat rebutin WWE World Heavyweight Championship di malam kedua WrestleMania 42. Asal kalian tahu, si Head of the Table ini belum pernah lagi ngejar gelar juara sejak kalah dari Cody Rhodes di WrestleMania XL. Selama ini dia emang jarang tanding karena dapat kontrak enak dari manajemen yang lama. Tahun lalu, Roman sempat bilang ke majalah Vanity Fair kalau kontraknya bakal habis setelah WrestleMania 42. Nah, sekarang bocor nih kapan tepatnya. Tadi pagi ada info kalau kontraknya ternyata habis bulan Mei besok. Katanya sih kedua belah pihak santai-santai aja. Perpanjangan kontrak dianggap bakal lancar jaya, tinggal masalah formalitas doang. Pertanyaannya, apakah jadwal tandingnya bakal makin dikit atau tetap sama? Feelingnya sih ini kan bakal kasih kenaikan gaji asal Roman tetap rajin muncul kayak sekarang. Belum ada kabar pasti sih mereka udah mulai negosiasi apa belum, tapi Roman sendiri ngaku kalau dia udah ngerasa mendekati akhir karirnya dan pengen coba dunia hiburan lain yang gak terlalu berat fisiknya. Menurut kalian, apakah WWE akan pertahankan Roman Reigns? Komen di bawah. Triple H terancam dipecat jika WrestleMania tidak sukses. Chief of Content WWE Triple H lagi sering banget nih diprotes sama fans menjelang WrestleMania 42. Kabar burungnya sih, si bos kreatif ini sebenarnya tahu banget apa yang lagi rame diomongin orang-orang di internet, terutama soal kualitas jalan cerita atau storyline yang dianggap kurang nendang. Banyak fans yang protes gara-gara Pat McAfee dan artis-artis lainnya malah ikutan nimbrung di jalan menuju WrestleMania 42. Gak cuma itu, ada juga yang gak srek sama gimana pertandingan buat acara segede ini dibangun. Apalagi banyak bintang favorit mereka yang malah gak dapet jatah main. Sekarang Triple H benar-benar lagi dipantau ketat nih. Fans berharap WrestleMania tahun ini bisa jauh lebih oke. Soalnya tahun lalu banyak yang gak puas pas Travis Scott ikutan di main event antara John Cena lawan Cody Rhodes. Malah udah ada fans yang teriak-teriak minta Triple H diganti aja. TKO sih punya kuasa buat ngelakuin itu, tapi ya kita harus adil juga. Soalnya penjualan tiket yang agak seret tahun ini sebenarnya dipengaruhi banyak hal yang di luar kendali Hunter. Menurut kalian, apakah Triple H bisa dipecat tahun ini jika WrestleMania tidak bagus? Komen di bawah. Pengganti The Bella Twins di WrestleMania. Ada bocoran soal rencana cadangan WWE buat Nikki Bella di WrestleMania. Sang Hall of Famer kan dijadwalin ikut pertandingan perebutan gelar minggu ini. Masalahnya, WWE harus punya rencana cadangan kalau seandainya si mantan Diva Champion ini belum dapat izin medis buat tanding. Nikki sempat cedera pergelangan kaki bulan lalu di SmackDown dan belum balik ke ring sampai sekarang. Katanya kalau Nikki nggak bisa main, posisi The Bella Twins bakal diganti. Kabarnya sih The Kabuki Warriors atau tim Roxanne Perez dan Raquel Rodriguez dari The Judgment Day yang bakal maju buat ngegantiin mereka. Sekarang pemegang sabuk Women's Tag Team itu nanya Jack sama Lash Legend, The Irresistible Force, mereka bakal nahan gelar lawan The Bella Twins, Bayley dan Lyra Valkyria, terus ada juga Charlotte Flair dan Alexa Bliss di WrestleMania 42 nanti. Menurut kalian, siapa nih yang cocok gantikan The Bella Twins di WrestleMania? Komen di bawah. Bronson Reed dan Bron Breakker akan kembali di WrestleMania. Bronson Reed sempat harus operasi beberapa minggu lalu gara-gara otot bicepnya robek pas lagi tanding di Raw. Sejak operasi, bintang asal Australia ini rajin banget update di Instagramnya soal proses penyembuhan dia. Nah, ada update terbaru yang bisa bikin peta kekuatan di WrestleMania 42 berubah nih. Bron Breakker kabarnya udah dapat izin buat balik ke ring setelah operasi awal tahun ini. Nah, teman satu timnya di The Vision, si Bronson Reed, kayaknya udah siap nyusul. Dia baru aja posting video di Instagram Story lagi push up.
Emang belum jelas sih itu video baru apa lama, tapi kalau emang dia udah bisa push up setelah cedera parah cuma dalam beberapa minggu, ada kemungkinan dia bisa balik tepat waktu buat WrestleMania. Reed mungkin gak ada jadwal tanding sendiri, tapi dia punya dendam pribadi sama Seth Rollins. Rollins emang udah lama banget jadi pengganggu buat tim The Vision. Bronson Reed sama Bron Breakker diprediksi bakal ikut campur di akhir pertandingan antara Gunther lawan Seth Rollins. Logikanya begini, kalau Gunther mau terus didorong biar makin top sampai SummerSlam, dia nggak boleh kalah sama Seth Rollins. Di sisi lain, Seth juga harus tetap fokus buat balas dendam ke Bron Breakker dan The Vision. Jadi, kemungkinan besar akhir pertandingannya bakal kotor alias banyak gangguan dari The Vision. Apalagi Breakker sama Reed selama beberapa minggu ini cuma bisa nonton pas Paul Heyman dikeroyok orang. Nanti sih Breakker sama Rollins pasti bakal dapat pertandingan 1 lawan 1, tapi biar makin seru harus ada gangguan dulu nih. Entah cuma dari Breakker atau Reed juga ikutan, biar mereka bisa ngasih pelajaran ke mantan pemimpin The Vision mereka. Menurut kalian, apakah Bronson Reed dan Bron Breakker akan ganggu Seth Rollins di WrestleMania? Komen di bawah. Alasan kenapa Carmelo Hayes gak ikut tanding di WrestleMania. Baba Ray Dudley ngerasa Carmelo Hayes justru bisa dapat untung walaupun gak masuk ke daftar main WrestleMania 42. Salah satu nama besar yang absen di WrestleMania 42 itu Carmelo Hayes. Padahal tadinya dia diprediksi bakal masuk daftar pas masih pegang sabuk United States Champion. Tapi gara-gara kalah dari Sami Zayn, posisinya malah direbut sama Sami, yang ujung-ujungnya bakal ngelawan mantan rivalnya Melo, Trick Williams. Uncle Baba bilang di acara Busted Open kalau absennya Melo ini sebenarnya bisa jadi hal bagus. Kalau emang bener gitu, fans bakal mulai dukung dia secara organik, dan emang itu cara paling oke buat dapetin dukungan orang-orang. Kalau aku jadi Carmelo Hayes, aku malah berharap fans bakal berpihak ke aku karena mereka lihat tim kreatif gak masukin aku ke acara. Padahal aku udah kerja keras tiap minggu dan udah ngebuktiin kalau aku pantas ada di panggung sebesar WrestleMania. Jadi ya, semoga aja ini malah bikin dia makin populer, kata Baba. Legenda WWE ini juga nyamain situasi Melo sama Io Sky dan Tiffany Stratton. Mereka berdua ini mantan juara dunia yang berbakat banget, tapi nasibnya sama, nggak punya jatah tampil di WrestleMania 42. Tapi tenang aja, Baba Ray nggak khawatir soal masa depan mereka. Dia yakin banget karir mereka masih panjang dan bakal balik lagi ke panggung WrestleMania tahun-tahun depan. Menurut kalian, apakah Carmelo Hayes seharusnya tanding di WrestleMania? Komen di bawah. Penta ingin jadi yang terbaik sepanjang masa di WWE. Penta mulai gulat dari tahun 2007 dan udah pernah mampir ke AAA, Lucha Underground, MLW, AEW, sampai macam-macam promosi indie. Pas bulan Januari tahun 2025 kemarin, dia resmi masuk WWE dan langsung bikin heboh gara-gara ngalahin Chad Gable. Terus lanjut ngasih pidato yang emosional banget. Gaya Penta walk-nya juga sukses bikin fans dan pegulat lain pada ketagihan. Di tahun pertamanya, dia udah ikut 2 kali Royal Rumble dan 1 kali pertandingan tangga Money in the Bank. Gelar pertamanya di WWE didapat pas dia ngalahin Dominic Mysterio buat jadi Intercontinental Champion di bulan Maret. Tentu aja berkat sedikit bantuan dari Danhausen yang ngasih kutukan ke Dominic sebelum tanding. Pas lagi ngobrol di interview WWE Now, Penta cerita kalau setelah setahun di sini, dia mulai ngerasain gaya asli WWE. Kata dia, aku kan datang dari mana-mana ya, mulai dari acara indie sampai perusahaan lain. Tapi di sini tuh beda banget. Penta ngerasa WWE adalah yang terbaik di alam semesta, makanya dia pengen jadi luchador terbaik sejagat raya. Biar bisa jadi yang terbaik, dia terus berusaha nambah jago gaya gulatnya dan memperlancar bahasa Inggrisnya. Penta juga bilang kalau dia lagi bentuk badan dan mentalnya lebih oke lagi karena menurut dia itu tanggung jawab dia setelah setahun gabung WWE. Dia sadar banyak anak kecil yang ngefans sama dia, makanya dia pengen selalu kasih versi terbaik dirinya tiap hari. Dia bakal tanding di WrestleMania keduanya buat nahan sabuk Interkontinentalnya di pertandingan tangga. Karena pertandingan tangga itu emang spesialisasinya, dia sendiri yang milih jenis pertandingannya. Dia bakal lawan Javon Evans, Rusev, Dragon Lee, Jerry McDonough, sama Rey Mysterio. Pertandingan mereka bakal tayang di acara pembuka WrestleMania malam kedua. Menurut kalian, apakah Penta bisa lewati kesuksesan Rey Mysterio? Komen di bawah. Liv Morgan rilis video klip musik pertamanya.
Liv Morgan baru aja ngasih bocoran nih soal apa yang bakal dia kasih ke Stephanie Becker lewat video klip musik pertamanya yang judulnya Trouble. Sekarang semua mata tertuju ke mantan juara dunia 2 kali ini, soalnya videonya langsung tembus 50.000 views cuma dalam 1 jam pas rilis kemarin. Mulai dari adegan joget di parkiran yang ujung-ujungnya jadi berantem gila-gilaan, sampai ngebakar mobil sambil santai bikin tato di punggung bawah sebelum akhirnya diciduk polisi. Liv benar-benar siap bawa kekacauan ini ke panggung besar di Las Vegas nanti. Perseteruan yang personal banget antara Liv Morgan dan Stephanie Becker ini bakal pecah pekan ini sebagai bagian dari malam pertama WrestleMania 42. Menurut kalian, apakah kalian suka dengan video klip terbaru dari Liv Morgan? Komen di bawah. Ya udah gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 20.000 subscribers di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Bunny for love we can hold. I wish we were impossible. Yeah, we play incognito.